Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Antrean panjang kendaraan terjadi di jalur hutan Cekik Gilimanuk Jembrana saat libur cuti bersama Idul Adha. Seorang nenek usia 70 tahun jatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di rumahnya di Kelurahan Kuanji, Sempi di Badung. Mencoba sate kambing legendaris dengan bumbu khas Madura dan Bali di Kota Denpasar. Antrean panjang kendaraan terlihat di jalur hutan Cekik, Taman Nasional Bali Barat. Cuti bersama yang mulai berlaku Rabu hingga Minggu merupakan kesempatan bagi warga untuk menikmati liburan ke sejumlah daerah. Kendaraan roda 4 seperti truk bergerak merayap Rabu lalu karena jalan padat dengan kendaraan pribadi warga yang hendak berlibur. Kemacetan ini juga diperparah perbaikan dermaga ponton oleh ASDP sehingga pelayanan bongkar muat penumpang juga tidak maksimal. Sudah berapa lama nih kena jebakan? Mulai kemarin jam setengah 10 waktu Indonesia bagian mana ini, tengah. Kurang tahu ya, tapi kayaknya itu dari volume kendaraan terlalu padat. Antrian memang terjadi dari kemarin. Kebetulan memang kemarin juga ada situasi alam, ada surutnya air laut, kemudian sampai dengan kurang lebih sekitar 2-3 jam, sehingga itu memunculkan antrian. Nah, kemudian karena juga sudah mulai cuti bersama, sehingga ada antrian di luar pelabuhan sampai di jalur Denpasar Gilimanuk. Kemudian kita berkoordinasi dengan ASDP dan juga dari Korsatpol untuk melakukan percepatan-percepatan. Tapi kita sudah berkoordinasi untuk bisa melakukan percepatan-percepatan terkait dengan pemanfaatan kapal-kapal yang ada. Jadi kami juga menyarankan ke pelabuhan untuk mungkin yang normalnya ada pergantian kapal itu perlu ada pelibatan kapal yang lain sebelum melakukan pergantian, tentu ini bisa dimanfaatkan sehingga tidak ada kekosongan yang dari Gilimanuk menuju ke Ketapang karena ini situasional. Sejumlah anggota polisi dari Polres Jembrana hingga kemarin masih sibuk mengatur arus lalu lintas agar berjalan lancar. Salah satunya dengan mengalihkan jalur kendaraan kecil ke jalan permukiman agar tidak terjadi antrean panjang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Proses penyembelihan hewan kurban di SPW LDII mendapat pengawasan ketat dari dokter hewan Universitas Udayana. Pemeriksaan untuk mengantisipasi daging yang tidak layak konsumsi atau mengandung bakteri atau virus tertentu yang berbahaya bagi kesehatan. Dokter memeriksa organ dalam seperti jantung, hati, atau limpa yang biasa dikonsumsi masyarakat. Dari hasil pemeriksaan ditemukan organ hati kambing yang terdapat bercak. Dokter meminta organ tersebut tidak dikonsumsi karena bisa menimbulkan penyakit. Yang diperiksa itu antemortem dan postmortem, Pak. Jadi antemortem itu sebelum penyembelihan atau pemotongan itu kita periksa ciri-cirinya seperti keadaan hewan, bagian pernafasan atau suhu tubuh juga dan sebagainya. Terus sesudah pemeriksaan antemortem bisa dilakukan postmortem, yaitu memeriksa organ yang terutama bagian hati, ginjal, paru-paru, jantung juga, Pak. Kalau di kasus PMK biasanya jantungnya trigger heart, jadi ada garis-garisnya di bagian jantung.
Tadi ini ada temuan nggak? Belum ada. Belum ada ya. Belum ditemukan. Kalau yang penyakit yang lain? Mungkin bagian hatinya aja sih Pak ada bercaknya. Bercak titik itu mungkin tidak terlihat ya, cuma lebih baik meminimalisir untuk mencegahkan. Jadi diambil sebagian aja. Itu artinya apa? Mungkin ada bakteri atau cacing. Nah, di bagian itu ya, cuman satu aja, satu ekor. Iya, satu di kambing. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan sebelum disembelih atau antemortem. Pemeriksaan untuk memastikan kondisi fisik hewan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan postmortem atau organ tubuh hewan untuk memastikan kelayakan konsumsi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Penyembelihan hewan kurban di perayaan Idul Adha tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini jumlah hewan kurban yang disembelih lebih banyak dan selain itu harga hewan kurban saat ini lebih tinggi dari tahun lalu. Seperti saat penyembelihan hewan kurban di Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII di Padang Sambian, Kelot, Denpasar, Kamis siang. Tahun ini sebanyak 115 ekor sapi dan 244 ekor kambing disembelih di seluruh perwakilan LDII di Bali termasuk di Denpasar. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak lepas dari membaiknya perekonomian warga pasca pencabutan status pandemi COVID-19 oleh pemerintah. Jadi untuk hewan kurban tahun ini memang ada peningkatan. Untuk jumlah sapi 115 ekor, kambingnya 244 ekor. Ini ada kenaikan yang cukup lumayan dari tahun kemarin. Tahun sebelumnya itu untuk sapi 101, kambingnya 214. Sekarang ada kenaikan, ya walaupun tidak banyak tapi tetap ada kenaikan. Tapi yang benar pengaruh usai dicabutnya pandemi itu ada peningkatan dari ini. Secara perekonomian memang ada peningkatan untuk warga kita. Tapi pada waktu pandemi itu memang untuk semangat berkorban itu tidak mengenal pandemi ya. Jadi waktu pandemi juga tetap semangat karena kita sistemnya menabung untuk berkorban. Jadi karena perekonomian membaik Pak ya, pengaruhnya Pak ya? Ya betul, secara umum karena perekonomian sudah baik. Daging kurban ini akan didistribusikan atau dibagikan ke kaum yang membutuhkan, termasuk kepada warga non-muslim sebagai bentuk toleransi dan saling menghargai. Pendistribusian dilakukan oleh seluruh pengurus LDII di wilayah Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.